Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hajj, kitab mengenai haji. Saya sudah sampaikan kemarin, haji menurut istilah bahasa yaitu menuju, ya, hajjatu fulanan, aku menuju ke tempat fulan, gitu ya. Akan tapi menurut istilah adalah menuju kepada Baitullahil Haram, yaitu kota Mekah, ya, menuju kepada Baitullahil Haram lin nusuk fi al-mahsus fi waqtin mahsus, itu menuju ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah yang tertentu pada waktu yang tertentu. Itu adalah haji. Waktu-waktunya haji yaitu pada bulan Dzulhijjah, ya, pada bulan Dzulhijjah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ibadah haji ini enggak panjang. Waktunya itu hanya yang wajibnya dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah, seperti mana ucapan baginda Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah, sungguhnya haji adalah Arafah. Siapa yang mendapati hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka dia mendapati haji. Siapa yang tidak mendapati hari Arafah, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang haji. Jadi hitungannya haji itu adalah hitungan Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah kamu ada di padang Arafah, sesudah niat berarti kamu mengerjakan ibadah haji. Gitu ya. Nah, dalam haji ini ada pekerjaan-pekerjaannya, tapi ada yang berbeda urusan haji sama urusan selain haji. Apa itu? Dalam hal tentang wajib haji sama rukun haji. Kalau dalam ibadah yang lain, yang namanya wajib sama rukun itu sama. Udah ya? Wajibnya salat sama dengan rukunnya salat. Ruku itu merupakan rukun salat sekaligus juga wajibnya salat. Akan tetapi dalam haji ini dibedakan. Karena orang kalau membahas haji itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, gitu ya. Ada yang namanya sunnah. Jadi pekerjaan-pekerjaannya itu bukan hanya wajib sama sunnah doang, tapi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Begitu ya. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Itu pekerjaan-pekerjaannya haji. Gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah sekarang beliau membahas mengenai syarat dulu nih. Kalau syarat itu di luar ibadah, sama kayak syaratnya sholat, punya wudu. Gitu ya. Wudunya dikerjakan di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Kamu lagi ngapain di kamar mandi? Lagi sholat. Ya kagak ada ceritanya orang sholat kamar mandi. Kamu lagi wudu. Wudu itu adalah syarat sholat. Dikerjakan di luar sholat, akan tetapi sepanjang sholat kamu harus tetap punya hal tersebut. Gitu ya. Kayak menutup aurat. Dikerjakannya sebelum sholat apa di dalam sholat? Sebelum sholat, tapi sepanjang sholat aurat kamu harus tertutup. Dalam artian, kalau di tengah sholat aurat kamu terbuka, sama halnya dengan kalau di dalam sholat, kalau waktu sholat kamu wudunya batal, maka sholat kamu menjadi batal. Wudunya batal, auratnya kelihatan, begitu kan? Sama halnya dengan menghadap kiblat. Itu merupakan rukunnya, syaratnya sholat. Jadi sebelum sholat kamu sudah ngadep kiblat. Tapi sepanjang sholat kamu harus tetap menghadap kiblat. Kalau dalam sholat kamu berpaling arah tidak menghadap kepada kiblat, maka sholatmu batal. Seperti itu ya. Jadi ini syaratnya. Syaratnya sholat artinya berarti sejak di luar sholat itu kamu melaksanakannya, dan sepanjang sholat itu kamu harus punya itu semuanya. Syarat wajibnya haji. Nah, kalau syarat wajib artinya orang yang sudah memenuhi persyaratan tersebut, dia wajib melaksanakan haji. Kalau istilah di sini kan syarat wajib haji. Artinya, orang yang telah memenuhi persyaratan ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau nggak penuh semuanya, ini ada 7 nih. Kalau nggak penuh semuanya, satunya enggak, atau 2 enggak, maka nggak wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Apa aja itu? Orang yang terkumpul semua 7 syarat ini, maka dia wajib mengerjakan ibadah haji. Lihat dirimu udah wajib apa belum nih ngerjain ibadah haji. 1. Al-Islamu Islam. Syara'it wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajibnya mengerjakan haji ada 7 perkara. Yang pertama, al-Islamu Islam.
Jadi kalau orang nggak Islam nggak wajib pergi haji. Yang wajibnya masuk Islam. Dia orang kaya loh tapi nggak pernah pergi haji, dosa loh. Lo orang dia nggak Islam? Kalau dia nggak Islam ya nggak wajib haji ya kan? Wajibnya adalah untuk masuk Islam. Begitu teman-teman. Al-Islamu Islam. Wah saya Islam nih Ustazah. Saya berarti wajib pergi haji. Ya lihat syarat yang lain dulu. Kalau emang kumpul semuanya 7-7-nya ya kamu wajib pergi haji. Tapi kalau belum ya belum memenuhi persyaratan. Al-Islamu Islam. Yang kedua wal bulughu baligh. Ya, jadi kalau anak kecil belum wajib haji. Ustazah kalau ada anak kecil nih dibawa orang tuanya pergi haji, kan suka ada tuh. Ya kan? Orang-orang yang duitnya banyak gitu kan. Terus dia pikir ya udahlah ninggalin anak kesianan dah. Yaudah kita bawa aja dah. Padahal anaknya masih umur 10 tahun, masih umur 9 tahun belum balik nih. Tapi kita ajakin aja dia pergi haji gitu. Soalnya ditinggalin kesianan. Ya kan? Ada kan suka yang begitu tuh. Bawa pergi anaknya ikutan pergi haji gitu kan. Jadinya haji cilik nih ya. Teman-teman sekalian, yang kayak beginian gimana nih? Sah apa enggak? Sahnya sih sah aja, tapi tidak mencukupi sebagai haji wajib. Artinya, nanti kalau dia balik, dia wajib haji lagi. Dia wajib haji lagi. Gitu ya. Kalau dia adalah orang yang mampu, gitu kan? Dia masa kecilnya kaya, gedenya nggak kaya, ya kan aneh ya. Walaupun ada juga yang begitu, ya kan, bangkrut misalnya gitu kan, orang tuanya. Jadi waktu kecil udah pernah pergi haji nih, tapi sekarang nggak bisa mengerjakan haji karena nggak mampu secara finansial. Nah itu yang nggak wajib haji juga gitu. Tapi yang pasti kalau dia ini dewasa dan masih tetap berada dalam kemampuan, dia hajinya yang waktu kecil itu tidak mencukupinya sebagai haji wajibnya dia. Jelas ya? Jadi yang keduanya adalah balik. Wal aqlu, yang ketiganya berakal, bukan orang yang dewasa tapi tidak cukup berakal. Disebut ODGJ. Ya kan? Disebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, katanya kalau ngomong gila nggak sopan, mesti ngomongnya ODGJ. Menurut saya ODGJ juga nggak sopan. Kamu seneng nggak dibilang dasar ODGJ? Iya, enak kayaknya. Kalau gila masih yang ini ya, nggak semua orang ODGJ loh disebut gila. Ustaz Halimah gila pinternya. Ya nggak apa-apa sih dibilang gitu. Betul nggak? Tapi masa saya mau dibilang Ustaz Halimah ODGJ pinternya? Mendingan dibilang gila, mendingan dibilang ODGJ. Yakin? Wal aqlu, orang yang berakal. Teman-teman saya sekalian. Jadi kalau ada orang dia Islam sih, dari lingkungan keluarga Islam juga, bapak ibunya Islam, dia pun juga Islam, dia udah balik juga, umurnya udah 20 tahun, udah 30 tahun, tapi wal aqlu, dia tidak berakal, maka dia tidak wajib pergi haji. Ustazah, hitungan gak berakal tuh yang kayak gimana? Orang yang tidak memungkinkan untuk mengadakan transaksi, gitu ya, kayak jual beli dia nggak paham gitu kan. Terus orang yang ya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir layaknya orang normal gitu. Mohon maaf ya Ustazah, berarti orang autis gitu termasuk ya? Kalau dia sampai dengan tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang secara umumnya gitu ya, harus semuanya bergantung dengan orang lain, ya berarti tidak juga termasuk dalam batasan itu. Tapi kan orang autis itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Ada juga yang memang ya cuman ada autisnya gitu, tapi enggak, iya tetap berkehidupan normal gitu kan. Nah yang kayak begitu ya tetap wajib haji gitu. Orang masing-masing tahu sama kondisinya masing-masing gitu kan. Nah jadinya berakal gitu kan. Termasuk juga orang pikun.
Orang pikun nggak wajib haji Ustazah? Iya, jika pikunnya memang sudah dalam tingkatan yang lupa macem-macem gitu kan. Lupa sama dirinya sendiri, lupa sama tadi udah sholat apa belum gitu kan ya. Apalagi lupa macam-macam gitu kan, lupa sama suaminya, lupa sama anak-anaknya gitu, lupa caranya ngerjain sholat, lupa. Wah, nih yang kayak beginian nih udah nggak lagi wajib untuk berangkat pergi haji gitu. Tapi kalau pikunya yang bangsa lupa naruh kunci, gitu ya, lupa gitu kan, lupa kalau punya suami. Pas lagi ngelihat yang lucu-lucu. Kalau kayak gitu sih tetap wajib haji ya. Bukan pikun itu namanya. Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi wal aklu, dia berakal. Berakalnya itu yang sampai tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan semestinya gitu. Wal hurriyah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah hurriyah, kebebasan, kemerdekaan. Artinya nggak wajib haji bagi budak. Kalau sekarang nih, alhamdulillah nih ya, orang Indonesia nih udah semuanya adalah orang yang merdeka sejak tahun 1945. Berarti yang sebelumnya tuh orang nggak wajib pergi haji Ustazah. Enggak juga, udah merdeka juga. Artinya bukan budak ya. Zaman dulu tuh ada perbudakan. Jadi orang tuh kalau budak ya jadi milik tuannya gitu, milik budaknya. Nah, alhamdulillah nih ya, nikmat kita terlahir sebagai orang merdeka, nikmat mula kita berada di negara yang merdeka juga gitu. Kita sekarang tidak dijajah kecuali oleh hawa nafsu diri kita sendiri. Maka orang yang paling merdeka adalah orang yang seutuhnya hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi hamba harta, tidak menjadi hamba cinta, ya. Ini para bucin-bucin nih setengah merdeka nih. Masih jadi budaknya cinta, ya kan? Dia tidak merdeka seutuhnya. Orang yang merdeka nih tahu harus ngapain, begitu kan ya? Tahu harus berbuat apa, tidak ada suatu hal yang menghalanginya. Alhamdulillah. Nggak dihalangin. Mau tahajud boleh, mau duha boleh, mau baca Quran silahkan, mau ngapa-ngapain silahkan. Oh, nggak ada nih yang ngatur-ngatur kita nih. Alhamdulillah. Mau pakai jilbab boleh, mau ngapain aja boleh. Alhamdulillah. Makanya pilih untuk hanya seutuhnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Teman-teman saya sekalian, wal hurriyah, keluar dari batasan hurriyah yaitu para budak. Sebab budak tidak memiliki kemerdekaan. Wa wujuduz zat warahilah. Syarat berikutnya, Ustazah saya Islam, saya balik, saya berakal, saya merdeka, berarti saya wajib pergi haji. Tunggu dulu. Syarat berikutnya kamu punya apa enggak nih? Apa itu? Wujuduz zat, punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak wajib haji. Betul ya? Kalau punya duit nggak wajib haji. Tapi nih syarat-syarat yang berikutnya nih, dari mulai wajib haji, maksudnya punya harta ya, punya uang, punya kendaraan, takhliyatut thoriq, imkanul masir. Ini syarat-syarat yang sesudah yang tadi nih, selain dari yang 4 tadi ini, kalau dikerjakan, kalau tetap maksa sampai juga di sana, itu tetap memenuhi sebagai haji wajib. Tapi yang 4 di atas itu enggak cukup sebagai haji wajib. Ini dibedakan nih ya. Jadi yang tadi nih, Islam, balik, berakal, hurriyah, merdeka. Itu kalau misalnya ada budak diajak jalan sama tuannya buat pergi haji. Gitu kan? Habis itu dia pulang, kemudian dia merdeka. Nah, sesudah merdeka itu dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Hajinya dia yang waktu dia menjadi budak tidak cukup sebagai haji wajibnya dia. Sama halnya dengan ada orang rada-rada kurang berakal sama keluarganya, kita bawa aja deh pergi haji dah, ntar kita jagain, ya kan? Siapa tahu nih berkahnya ibadah haji dia jadi waras. Misal
Dibawalah dia ngerjain ibadah haji. Dia ada di padang Arafah, di waktunya Arafah dia pakaikan, orang sama keluarganya dipakaikan baju ihram, kemudian diajak jalan pergi tawaf, diajak pergi sa'i, begitu kan? Kemudian di Mina juga, di Muzdalifah dia lempar jumrah apa segala macam sampai pulang kembali ke negerinya, misalnya begitu ya. Kalau kemudian satu hari dia datang waras sembuh, benar-benar ingatannya penuh begitu ya, benar-benar dia tahu siapa dirinya dan nggak lagi menjadi ODGJ. Itu teman-teman sekalian, ketika dia sudah sadar sepenuhnya, hajinya dia yang kemarin waktu dia ODGJ itu tidak cukup untuk menjadi haji wajibnya. Artinya dia harus haji kembali untuk memenuhi persyaratan rukun Islamnya dia yang nomor 5 itu. Jelas ya? Termasuk juga yang balik tadi kan saya udah bilangin, kalau ada anak kecil haji, nah itu kalau dewasa nanti dia harus ulang haji lagi. Termasuk juga kalau ada orang, misal nih barat kata nih, pura-pura Islam, kagak bener-bener masuk Islam dah dia, gitu ya. Misalnya gitu, diajakin lah sama suaminya pergi haji, padahal dia sih nggak Islam sebenarnya, gitu. Nah kalau kapan-kapan dia dapat hidayah dia masuk Islam, gitu ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji lagi karena 4 syarat sahnya haji itu tidak terpenuhi pada dirinya, gitu ya. Nah kalau syarat yang berikutnya ini syarat dia menjadi wajib melaksanakan ibadah haji, dalam artian kalau belum punya hal-hal ini, dia masih belum wajib tuh mengerjakan ibadah haji. Dalam artian kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia nggak dosa. Karena memang belum wajib haji. Tapi kalau dia maksa tetap pergi haji juga, hajinya udah cukup sebagai haji wajibnya dia. Gitu ya. Ada orang miskin pergi haji, pulang haji dia jadi kaya. Apakah dia wajib haji lagi? Enggak. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Ada orang lagi masa-masa genting perjalanan gitu, kayak kemarin misalnya masa Covid gitu ya. Dia pergi haji gitu kan. Nah, ketika keadaan sudah menjadi aman seperti sekarang, apakah dia wajib pergi haji lagi? Nggak perlu gitu. Jadi ini yang syarat berikutnya ini hanya syarat orang kalau punya itu dia wajib mengerjakan ibadah haji, bukan syarat sahnya haji, akan tapi syarat wajibnya haji. Kalau yang 4 sebelumnya, yang disebutkan 4 sebelumnya, itu adalah syarat sahnya mengerjakan ibadah haji. Yang 3 ini adalah syarat wajib mengerjakan ibadah haji. Wujubuz zat warahilah, yaitu wujudnya zat, adanya harta, punya duit, warahilah, dan ada kendaraannya. Jadi kalau misalnya ada sih hartanya, uangnya ada, tapi pesawatnya tuh semuanya kagak ada yang terbang dari negara tersebut, gitu ya. Kalau mau dia bisa mengerjakan ibadah haji, tapi naik kapal laut 3 bulan, di perjalanan 3 bulan pulangnya juga. Jadi semuanya perlu waktu 6 bulan. Kayak zaman dulu kan, orang haji zaman dulu tuh kayak gitu. Itu belum wajib teman-teman, belum wajib. Nggak apa-apa, ntar aja nunggu penerbangan aja, daripada haji 7 bulan. Iya kan, sampai saya dengar tuh ceritanya orang zaman dulu tuh, pergi haji, berangkat jomblo, pulang status berubah. Berangkat jomblo, pulang nikah. Di akadnya di mana? Di dalam kapal. Masya Allah, tuh rame bener ya. Di kapal ada yang ngawinin. Teman-teman sekalian, ada juga nih yang berangkatnya itu belum hamil, pulang-pulang hamil. Ketahuan tuh. Sedikit sekalian saya mulakan, ada juga yang kesian nih. Berangkat status menikah, pulang-pulang bercerai. Ya Allah. Yang lebih kesian lagi, berangkat menikah, pulang-pulang janda. Suaminya meninggal dunia di tanah suci. Ya Allah, ya Allah. Kesian yang ditinggalin. Saya mah nggak kesian yang meninggal.
Yang meninggalnya mudah seneng bener. Gitu kan? Kemarin tuh waktu saya pergi umrah. Ya Allah. Pas lagi saya nungguin ziarah makam Nabi, saya disamperin sama orang. Sama perempuan. Dia bilang, ya perempuan ya. Negesin. Disamperin saya. Dia bilang, Ustazah Halimah, Masya Allah. Ustazah Halimah kan? Saya bilang, Iya, sampai sekarang saya belum ganti nama. Saya bilang, Ustazah, alhamdulillah bisa ketemu Ustazah di sini gitu. Habis itu terus dia bilang, Ustazah saya selalu hadir gitu, majlisnya Ustazah disebutin lah gitu. Bukan Jakarta ya. Terus dia bilang saya juga selalu dengerin live streaming Ustazah nih. Kali-kali sekarang lagi dengerin juga dia. Wallahu alam. Terus akhirnya dia cerita. Dia bilang nih Ustazah teman saya nih Ustazah. Kasihan Ustazah nasehatin. Kuatin hatinya. Suaminya kemarin meninggal. Akhirnya dia cerita sendiri nih, si yang janda ini. Berapa hari yang lalu suaminya meninggal. Berangkat sehat, segar, bugar. Masih muda. Paling umur belum 50 kali. Seumuran saya aja gitu. Suaminya juga katanya sih umur belum yang gak jauh beda umurnya juga sama istrinya. Lagi ziarah makam Nabi di Raudhah Asy-Syarifah meninggal dunia. Masya Allah. Yang cerita sedih. Saya dalam hati ngiri. Sebagai ngelihat yang meninggalnya, ya Allah, tuh orang dari seluruh tempat di atas muka bumi, bisa-bisanya Allah mengambil nyawanya justru di tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Habib Umar bin Hafid mengatakan, Ar-Raudhah Asy-Syarifah, tempat di mana makam Nabi Muhammad SAW berada, itu adalah afdalul biqa alal itlaq, tempat termulia di atas muka bumi ini secara keseluruhan, bahkan tempat termulia mengalahkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari semua tempat di atas muka bumi ini Allah pilihkan Tempatul Mulia sebagai tempat ia menghembuskan nafas yang terakhir. Langsung kumpul kan itu sama yang diziarahin. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung sekali. Buat yang meninggal. Yang ditinggal ya emang sedih banget tuh teman-teman. Masya Allah. Berangkat sehat, segar bugar. Hari itu pun juga mau ziarah ke Raudhah tuh masuk Madinah sehat, nggak sakit apa teman-teman. Meninggal pas di Raudhah. Dia bilang, Ustazah, saya ini meninggal anak masih kecil Ustazah. Gimana caranya saya Ustazah mau pulang ketemu anak-anak saya. Terus saya bilang gitu, abahnya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Ya Allah. Saya bilang tenang. Allah selalu bersamamu. Nabi Muhammad selalu bersamamu. Nanti kalau lagi munajat, kamu sholawatan menabi, kamu bilang ya Rasulullah, suami saya sudah bersamamu bukan? Sekarang sayanya minta Rasul jangan tinggalin saya. Ayahnya anak-anak saya sudah bersamamu bukan? Saya minta tolong sekarang jagain anak-anak saya. Kan bapaknya sudah bersama denganmu wahai Rasul. Tinggal jagain anak-anak saya. Nangis, kejer. Habis itu dia bilang, Ustazah, saya nanti kalau meninggal dunia bisa barengan sama suami saya enggak Ustazah? Kan suami saya kan barengan sama Rasul, sayanya gimana dong Ustazah? Saya bilang ya kalau kamu satu frekuensi sama suamimu, satu jalan sama suamimu, satu ibadah sama suamimu dan kamu nggak nikah lagi sesudah ini, sangat mungkin tuh kamu juga bisa barengan dengan suamimu. Bukankah seseorang bersama dengan yang dia cintai? Saya bilang jaga anak kamu baik-baik, insya Allah datang waktunya kalian bersama-sama di sana. Gitu ya. Jadi gitu
teman-teman sekalian. Wujuduz zat warahilah. Saya lagi cerita apa dah? Kok bisa sampai ke situ tadi? Kenapa? Iya, mampu secara finansial. Oh iya, orang dulu berangkatnya itu naik kapal laut kan. Berangkat masih punya suami, pulangnya udah janda gitu. Tapi itu kan nggak usah nunggu orang dulu, orang sekarang juga ya. Yang namanya ajal kan kita nggak pernah tahu, teman-teman. Ajal kita nggak pernah tahu. Tahunan kapan itu juga saya berangkat pergi umroh, bukan haji, malahan pergi umroh. Masya Allah. Itu juga ada satu rombongan saya. Waktu itu saya masih bawa rombongan. Sekarang sih saya udah nggak bawa rombongan lagi kalau pergi-pergi. Bawa diri aja dah. Capek kok bawa rombongan, nungguinnya lama. Iya, jadi udahan aja dah. Saya kok jalan sendirian aja, jangan ada yang Ustaz kapan dong pergi umroh ikutan? Nggak pakai, saya nggak ngajak-ngajak sekarang. Ngajak-ngajak ya, nggak usah minta ikut. Udah ikut belajarnya aja. Teman-teman saya sekalian, itu tuh waktu saya ikut barengan masih bawa rombongan, ada dalam grup kami itu, Masya Allah, kita fatihain dia ya, namanya Kak Sakinah. Sehat teman-teman berangkatnya. Perginya waktu itu ke 3 negara terbaik, 3 negara paling mulia, yaitu Aqsa, Madinah, Mekah. Dia di Aqsa sehat, terakhir di Palestina tuh baru sakit. Habis itu kemudian sempat ziarah makam Nabi. Di perjalanan ihram menuju Mekah meninggal dunia, jadi disolati di Mekah. Dia itu seumur hidup nggak pernah pergi ke luar negeri. Baru keluar negeri ya di situ. Ke 3 negara terbaik. Pergi ke Aqsa, itu ya, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Habis itu ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian disolati di Mekah dalam keadaan ihram meninggalnya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai nggak perlu dimandikan karena dia dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Sampai nggak perlu dimandikan, teman-teman. Masya Allah, luar biasa banget. Ini yang katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, tuh nanti di hari akhiratnya, dia itu akan dibangkitkan dengan pakaian ihramnya. Dalam keadaan bertalbiyah. Jadi ketika bangkit tuh, yang lain-lain pada ketakutan, dia malah baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Datang kepada Allah beneran tuh. Langsung. Ya, Masya Allah. Karena meninggalnya dalam keadaan ihram. Bertalbiyah. Masya Allah. Orang mulia, orang salehah. Kita bacakan Fatihah untuknya. Innallaha yaghfir laha wa yarhamha. Ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'na barakatiha wa asrariha wa anwariha. Taghashaha birrahmah wal maghfirah wa sakinah wal jannah birahmati sya'allah al-Fatihah.